perundungan yang menimpa putri sulung Sarwendah, Thalia, kini kembali mencuat dan tengah memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut. Sang ayah kandung, Ella, secara resmi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan penanganan hukum yang serius. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Reonald Simanjuntak, membenarkan adanya laporan tersebut. Dalam keterangannya, Reonald menyampaikan bahwa laporan yang diterima berkaitan dengan dugaan perundungan yang dialami Thalia di sejumlah platform media sosial. Salah satu akun yang disorot dalam laporan tersebut adalah akun TikTok dengan nama pengguna @vina.ran. Pada tanggal 30 Juli 2025, pelapor menemukan adanya unggahan yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik terhadap korban di salah satu platform media sosial, ya, ulangi, di beberapa platform media sosial. Untuk media sosial dengan inisial T, akun @vixxx, ya, kemudian dan di media sosial dengan inisial I itu akun @vixxx juga, yang di dalamnya terdapat kalimat, visual, dan narasi. Di antaranya, S sudah mengakui bahwa T adalah anak dari PPT dan nama artisnya inisial R tahun 2014. Kemudian ada kalimat yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan di forum ini, ya, bla bla bla, waktu mereka sudah menikah, ya. R sering meninggali S kata PPT, dan atas kejadian tersebut korban merasa dicemarkan nama baiknya, dan selanjutnya pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku, dan saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya dalam tahap penyelidikan, yang mana yang menangani adalah Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Nanti perkembangan dari penanganan atau hasil penyelidikan akan disampaikan lebih lanjut kepada seluruh rekan media. Alkisah masalah ini bermula pada akhir Juli 2025 ketika nama Paulus Pinontoan Trajoh tiba-tiba menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah ia dituding pernah menjalin hubungan spesial dan memiliki anak dengan Sarwendah. Isu kedekatan antara Paulus dan Sarwendah pertama kali diembuskan oleh akun TikTok bernama @vina.ran yang kemudian memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sempat memilih untuk bungkam, Paulus akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut melalui akun TikTok miliknya, @pinontoanpaul, pada Kamis malam, 31 Juli 2025. Paulus dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Sarwendah, apalagi sampai memiliki anak dari hubungan tersebut. Selamat malam, mohon maaf, saya mau klarifikasi tentang apa yang ditulis di akun vina.ran itu tidak benar. Atas kejadian ini, Sarwendah diduga mengalami tekanan psikologis yang cukup berat. Hal tersebut terlihat dari keputusannya untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog sebagai upaya menjaga kestabilan mentalnya di tengah gempuran isu yang menimpa dirinya dan keluarga. Dalam sesi konseling yang berlangsung secara tertutup, Sarwendah disebutkan sempat mengungkapkan beban emosional yang ia rasakan, termasuk rasa khawatir yang mendalam terhadap kondisi anak-anaknya,
terutama Thalia, yang menjadi korban perundungan di media sosial. Dokter, Ya, jadi mohon maaf dokter, aku tuh lagi ada berita simpang siur kan tentang Alia itu anak siapa. Jadi udah dengar. Tuh. Iya, maksudnya aku mau konfirmasi dari dokter. Jadi itu aku udah bilang kalau misalnya pada saat Thalia pun kan kita ada proses bayi tabung. Aku merasa ya ayah pasti tanggung jawab sama anaknya. Jadi untuk proses penangkapan, Cici, Bunda mempercayakan itu kepada ayah ya? Betul. Untuk mencari pelakunya ya? Ya sama lah kayak waktu itu kasusnya Onyo. Iya, iya. Ya kan? Iya, waktu Onyo. Kasus Onyo yang dibully, Iya, itu ayah benar-benar maju iya, iya. ya. Nggak stop sampai orangnya, pelakunya tertangkap Iya, iya. dan ditindaklanjuti dengan benar-benar tuntas kan. Iya, iya, iya. Dan aku yakin Thalia kan juga anaknya ayah gitu Anak loh. perempuan pertama lagi. Betul. Usai diterpa berbagai pemberitaan tak menyenangkan yang berdampak pada kondisi psikisnya, Sarwendah akhirnya mengambil langkah tegas. Melalui kuasa hukumnya, ia memutuskan untuk menempuh jalur hukum, mengikuti langkah yang telah diambil oleh mantan suaminya. Semua isinya adalah fitnah. Jadi apa yang mereka lakukan, saya nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu motifnya apa, tapi nanti biar pihak kepolisian setelah kami laporkan yang akan melihat kalau memang akun ini siap hadir untuk mempertanggungjawabkan. Ya, tetapi saya berharap akun ini jangan jadi pengecut. Ya, pada saat kami laporkan lalu menghilang gitu. Nah itu yang kami tidak mau. Ya, kalau memang dia berani ya nanti setelah kami laporkan dia datang beri penjelasan karena itu semua fitnah apa yang disampaikan gitu ya. Ya klien kami ini kalau soal anak dia pasti akan berjuang, dia akan fight untuk mempertahankan itu. Artinya dengan apa yang pemilik akun ini lakukan ya dia tidak merasa bersalah kan. Artinya ngapain kita juga memberikan kesempatan untuk adanya somasi terbuka ya. Jadi sepertinya dengan intensitas dia habis upload satu lalu upload lagi yang semua isinya fitnah ya kami rasa akan kami segera laporkan ya ke pihak kepolisian. Nanti ke unit cyber di Polda ya nanti undang-undang ITE ya harus nanti Ciwendah yang datang sendiri untuk melaporkan. Kami hanya mendampingi sebagai lawyer. Ya dari intensitas dia mengupload yang pertama melanjutkan yang kedua ketiga saya pikir ini sudah melebihi batas kesabaran klien kami lah gitu ya. Kalau yang lama kan memang ada jedanya ya kita pikir mungkin orang iseng aja, ini sepertinya sengaja ya saya nggak paham ya niatnya apa tapi menurut kami sengaja dan sudah dikonfirmasi sama klien kami bahwa itu fitnah semua gitu. Saya belum bisa pastikan apakah nanti kami tetap membuka tapi dengan memberikan uploadan yang tambah parah ini buat saya adalah ini sudah tidak bisa ditoleransi gitu. Akhirnya klien kami juga pasti akan langsung melaporkan karena buat apa kami beri kesempatan permintaan maaf gitu. Ya karena kami sudah lakukan itu di yang kejadian yang lama ya saya pikir ya ini nggak perlu lagi karena nanti kita maafkan hari ini ya tahun depan ada lagi gitu. Jadi saya pikir kita sudah bulat juga dari tim kuasa hukum untuk melaporkan.